Hai, ketemu lagi nih di channel So Asyik, tempatnya belajar sosiologi dengan cara yang asyik. Hari ini, kita mau bedah sesuatu yang sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari, tapi mungkin kita nggak terlalu perhatiin. Keragaman masyarakat. Nah, kita bakal lihat fenomena ini pakai dua kacamata sosiologi yang keren banget, yaitu stratifikasi dan diferensiasi sosial. Udah siap? Langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental dulu. Coba deh sekarang, kita lihat sekeliling kita. Entah itu di dunia nyata atau pas lagi scrolling di media sosial. Apa yang kita lihat? Emangnya semua orang itu sama? Ya udah pasti jawabannya, enggak kan? Beda-beda semua. Keragamannya itu luar biasa. Nah, untuk memahami keragaman, atau dalam bahasa sosiologinya, heterogenitas ini ada dua kacamata super penting yang bisa kita pakai. Dan dua kacamata inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Kacamata yang pertama, kita coba lihat masyarakat secara vertikal. Coba bayangin deh, masyarakat kita itu kayak sebuah gedung pencakar langit. Ada lantai paling atas, ada lantai tengah, ada juga lantai bawah. Nah, konsep inilah yang dalam sosiologi disebut sebagai pelapisan sosial atau social stratification. Intinya tuh gini, kenapa sih bisa ada lapisan-lapisan kayak gitu? Jawabannya karena di dalam masyarakat ada hal-hal tertentu yang dianggap lebih berharga daripada yang lain. Contoh gampangnya kekayaan, kekuasaan, atau tingkat pendidikan. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya ngebuat ada tingkatan-tingkatan di masyarakat. Dan ternyata ya, sistem bertingkat ini bukan sesuatu yang aneh. Ada loh seorang sosiolog hebat, namanya Pitirim A. Sorokin, yang bilang kalau sistem pelapisan kayak gini tuh ciri yang umum banget dan ada di hampir semua masyarakat di dunia. Udah kayak jadi bagian dari cara kita hidup bareng-bareng. Nah, biar lebih gampang lagi ngebayanginnya, kita bisa pakai gambar piramida kelas sosial. Kenapa piramida? Soalnya bentuk ini pas banget buat nunjukin kalau di tiap lapisan itu jumlah orangnya beda-beda. Coba kita lihat ya, di puncak piramida yang paling kecil itu ada kelas atas. Jumlah mereka paling sedikit, tapi biasanya punya kekayaan dan kekuasaan paling besar. Terus di tengah ada kelas menengah yang isinya para profesional. Nah, di bagian paling dasar yang paling lebar itu ada kelas bawah. Jumlah mereka paling banyak. Pernah kepikiran nggak kenapa yang di bawah selalu paling rame? Kuncinya ternyata ada di akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang ada. Terus, pertanyaan pentingnya, apa orang bisa pindah lantai? Bisa naik atau turun dari tangga sosial ini? Nah, ini bagian serunya nih. Jawabannya tergantung sistemnya. Kalau di sistem terbuka, kayak di negara demokrasi, kesempatan itu ada. Orang bisa pindah kelas. Tapi di sistem tertutup, contohnya kayak sistem kasta zaman dulu, posisi seseorang itu seakan-akan udah dikunci dari lahir dan hampir nggak mungkin buat berubah. Oke, kita simpen dulu ya kacamata vertikal tadi. Sekarang, ayo kita ganti kacamata kita. Kita bakal lihat masyarakat secara horizontal. Coba bayangin. Kali ini bukan gedung bertingkat, tapi sebuah mozaik raksasa yang super indah. Setiap kepingannya punya warna dan bentuk yang beda-beda, tapi semuanya ditaruh di level yang sama, sejajar. Nah, inilah inti dari diferensiasi sosial. Ini soal pengelompokan orang berdasarkan perbedaan, tapi perbedaannya dianggap setara. Nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, nggak ada yang namanya lebih baik atau lebih buruk. Yang ada cuma satu kata, berbeda. Terus, apa aja sih kepingan mozaik ini? Macem-macem. Bisa suku atau etnis, bisa ras, jenis kelamin, agama, sampai profesi. Tapi tunggu dulu. Soal profesi ini penting nih. Di sini kita melihatnya dari keahlian yang beda-beda. Misalnya dokter, guru, atau seniman. Bukan dari seberapa besar gaji mereka yang bikin mereka naik ke lantai sosial yang lebih tinggi. Jelas ya bedanya? Dan biar kita makin kebayang seberapa kaya mozaik Indonesia ini, coba deh lihat angka ini. Menurut sensus BPS tahun 2010, ada 1.340 suku bangsa di negara kita. 1.340, itu banyak banget. Dan ini bukti nyata betapa luar biasanya keragaman kita. Oke, jadi kita udah lihat masyarakat dari kacamata vertikal dan horizontal. Pertanyaan berikutnya, so what? Terus kenapa? Apa sih efeknya di dunia nyata? Nah, keragaman atau heterogenitas ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi punya potensi yang keren banget, tapi di sisi lain ada tantangannya juga. Sisi positifnya, keragaman ini bisa bikin kita jadi lebih toleran, kita bisa saling belajar budaya baru, dan bahkan bisa memotivasi kita untuk jadi lebih baik.
Tapi, di sisi lain, perbedaan yang sama juga bisa memicu munculnya stereotip, prasangka buruk, bahkan sampai konflik sosial yang bisa mengancam persatuan kita. Setelah kita paham semua konsep tadi, sekarang waktunya kita refleksi sedikit. Coba kita tarik ini semua ke diri kita masing-masing. Apa sih artinya semua ini buat kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang super beragam ini? Ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Di dalam lautan perbedaan yang luas itu, selalu ada pulau-pulau persamaan. Kita bisa ngerasa satu frekuensi sama orang lain karena kita dari suku yang sama, punya agama yang sama, atau bahkan sesederhana karena kita sama-sama pelajar. Masyarakat kita itu ya perpaduan yang rumit antara perbedaan dan persamaan ini. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Setelah kita tahu ada struktur vertikal dan perbedaan horizontal, setelah kita sadar ada potensi dan juga tantangannya, pertanyaannya adalah, sikap positif apa sih yang harus kita bangun biar mozaik Indonesia yang indah ini bisa tetap utuh dan harmonis? Jawabannya, itu nggak ada di buku teks, tapi ada di tindakan kita sehari-hari. Makasih banyak udah nyimak bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di episode So Asyik berikutnya.